pantun dulu ya Bapak Ibu ya, biar mencairkan suasana. Tomat matang rasanya nikmat, yang matang mending dipetik. Cakep. Selamat datang kawan-kawan yang terhormat, yang ganteng-ganteng dan tentunya cantik-cantik. Tidak mengurangi rasa hormat, tentunya harus saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dalam hal ini pimpinan kita bersama Ibu PLT Bidang SMP yang pada hari ini belum bisa hadir menemani Bapak Ibu semua karena beliau dalam kegiatan yang juga sangat penting, tidak mungkin ditinggalkan hari ini, pagi ini. Dan juga teman-teman saya fasilitator, ada Ibu Metrit tadi yang membawakan acara, dan beliau nanti akan menjadi konkludernya yang menarik kesimpulannya. Di depan saya tentunya ada Pak Dadi. Berdiri Pak Dadi. Ini Pak Dadi Ardiansa, beliau fasilitator yang nanti akan menyampaikan terkait dengan diversifikasi kurikulum. Nanti kalau ngomongin kurikulum, diskusi untuk penguatan pemahaman konsep, ruhnya, hakikatnya, arah tujuannya, ya nanti bisa diskusi dengan Pak Dadi Ardiansa. Mohon berdiri Ibu Syahidah. Ini adalah duta apa? Duta teknologi dari Kemendikbudristek. Keren kan? Jadi kita tidak tanggung-tanggung, kita hadirkan beliau praktisi di SMP 126 Jakarta Timur. Mungkin tidak asing lagi dengan teman-teman di Timur dengan beliau, malah melintang di platform pembelajarannya. Nanti karena beliau memiliki latar belakang TIK, tentunya akan mengajak Bapak Ibu memberikan pemahaman, penguatan, kekayaan hasanah tentang bagaimana digitalisasi pendidikan di Indonesia. Yang di ujung, yang paling ujung ibu kita yang dari Lab School Jakarta, Ibu Lesi Liana, lupa saya Lesi Lindanian. Lindanian, nggak pakai T, pakai T ya. Beliau akan menghantarkan nanti materi tentang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, nanti diskusinya akan lebih panjang. Ini materinya padat dan insya Allah berkualitas. Yang saya banggakan dan saya cintai tentunya teman-teman wakil bidang akademik dari seluruh wilayah, wabil khusus hari ini adalah Jakarta Selatan 1, Selatan 2, Timur 1, Timur 2. Oh, Timur 1, Timur 2. Tepuk tangan untuk kita semua, sehat ya. Mengapa Bapak Ibu kok kita undang sini? Jadi ya, kenapa sih pagi-pagi macet-macet, saya ninggalin murid, ninggalin pekerjaan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita nanti hadir di sekolahan, kami mengajak Bapak Ibu untuk memang saya paksa hadir untuk kegiatan hari ini. Namanya sudah keren, diseminasi kurikulum. Berarti saya tidak salah kalau mengundang Bapak Ibu adalah wakil bidang akademik. Gak ada kan yang datang operator sekolah? Ya, haknya salah. Biasanya ada begitu tuh, diundang Pak Kepala Sekolah yang hadir, bendahara BOS BOP boleh, mungkin sedang ngomongin BOS BOP. Tapi kalau kurikulum tidak bisa digantikan. Setuju? Iya harus, karena yang membawa mutu kualitas pendidikan itu adalah wakil bidang kurikulum. Ya Bapak Ibu, kita perlu sadari bahwa Jakarta sebentar lagi sudah tidak ibu kota. Kedengarannya begitu bukan? Nah, mindset kita harus mulai berubah.
Ketika Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, terus kita menjadi kota apa? Kita sudah siap dengan lingkaran kawasan ASEAN. Di Jakarta kelasnya sudah bukan kelas nasional, tapi harus sudah internasional. Kita paham bahwa Bapak PJ Gubernur mencanangkan bahwa Jakarta akan menjadi kota global, Jakarta Global City. Bukan namanya yang keren, tapi kontennya yang keren. Mindset kita harus keren, ya. Perubahan perilaku kita harus benar-benar grade-nya naik menjadi budayanya bukan budaya lokal, tapi budaya lokal yang menginternasional atau yang mengglobal. Bapak Ibu, saya kemarin ditegur, diingatkan sama peserta, Pak, untuk kegiatan ini sebenarnya keren sekali, mengajak kita untuk mindsetnya terbuka dan harus internasional. Apa yang saya kurang dari saya? Betawinya Pak, budayanya belum diangkat. Nah, oke. Nanti saya menitipkan narasumber dan teman-teman untuk menggrade. Nanti Pak Dadi itu sudah kemarin saya ingat tuh sudah menyampaikan mengapa orang Korea itu datang ke sini bukan memamerkan mutu pendidikannya, tapi memamerkan budaya Koreanya sehingga diterima dengan drakor-drakornya itu. Nah ini kan contoh. Nah nanti bagaimana kita meng-create budaya Betawi ada memiliki nilai jual yang mengglobal. Ini maka tugas kita lah tentunya. Tugas para bapak ibu leader, sang inovator, sang motivator di sekolah, yaitu wakil bidang kurikulum. Saya tidak ingin bapak ibu dianggap oleh teman-teman di sekolah, Pak ya, wakil kita udah tua-tua Pak, nggak mau maju. Nah ini kacau kalau begitu tuh. Itu jangan saya seperti itu. Jadi kita harus bisa membuka diri. Ini pintu mengupgrade. Bapak tidak sendirian, artinya banyak kita tuh dengan kondisi di lapangan seperti itu. Bapak Ibu di sini bukan saya minta Bapak Ibu harus mahir teknologi informasi seperti Mbak Sahidah, tidak. Terus mahir dalam kurikulumnya seperti nanti Pak Dadi, mahir tentang STEM-nya seperti nanti Bu Lesi, bukan. Tetapi Bapak Ibu adalah fasilitator dan motivator yang menggerakkan sekolah itu. Setuju? Harus begitu mindsetnya. Jadi nggak bisa ada rasa miris. Anak buahnya pinter, harus. Anak P3K itu kritis-kritis, pinter-pinter, melek teknologi loh. Kalau Bapak ladeni malah nanti sakit hati. Itu bukan. Biarin aja. Memang kamu itu sudah masanya kamu harus bekerja untuk itu. Tapi di sini saya yang akan meng-create sekolah ini. Bapak Ibu hari ini saya hadirkan untuk saya buka cakrawala, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia sudah sangat jauh atau kemajuannya dengan IKM sudah mulai naik peringkatnya. Kita naik 4, 5 poin, 5, 6 poin di dalam survei PISA internasional. Ibu tahu ya survei PISA ya? Halo? Nah, kenal kan? Program of International Student Achievement, penelitian atau survei yang mengklasifikasikan kemampuan anak dalam bidang apa itu? Literasi. Baik itu literasi membaca, literasi numerik atau literasi matematik, literasi sains, literasi budaya, literasi global, pokoknya banyak, bahkan literasi digital dan literasi ekonomi, semua terpotret di situ. Dan alhamdulillah dari 81 negara yang terlibat, dari mulai Singapura, Finlandia, Amerika, Jepang dan sebagainya, Indonesia dari 81 menduduki peringkat sekitar 75. Artinya kita masih berada di peringkat jauh dari harapan. PR bagi kita. Kita tidak ingin saya itu lulusan dari Jogja. Ketika saya melirik Jogja memang beda budaya dari pendidikannya.
dia itu dengan kesadaran tinggi, TKD-nya jauh daripada kita. Tapi kenapa kualitas pendidikannya sedikit di atas kita? Tentunya mereka bekerja dengan berbagai macam cara, benar-benar tulus untuk berkompetisi dengan lingkungannya. Dia merasa tertinggal atau merasa terabaikan ketika dia tidak ikut dalam proses perkembangan update tentang informasi, dan dia tidak segan-segan selalu bertanya. Bahkan karena saya punya latar belakang yang sama seperti Mbak Saidah itu banyak teman-teman Jogja bertanya kepada saya. Tetapi saya juga akhirnya bertanya pada dia, mengapa ya Jogja lebih bisa setingkat secara pendidikan, kualitas pendidikan dia lebih bagus. Tentunya saya tidak miris dengan itu, kita punya strategi yang banyak. Beda, kita tidak hanya sekedar menjual sebuah nilai-nilai lulusan, tapi juga kita harus menjual nilai-nilai budaya. Strategi kita beda. Kita sekarang sudah harus mindsetnya sama. Jakarta sudah akan menjadi pusat perekonomian dan bisnis. Ya, Jakarta menjadi pusat perekonomian dan bisnis. Artinya mindset kita, pembelajaran kita, pendidikan kita harus berorientasi menjadi kepada tujuan kita, yaitu Jakarta yang mengglobal, Jakarta menjadi negara yang dianggap negara yang setara dengan Singapura, Jepang, Tokyo, ya kan? Syukur-syukur sampai kelasnya New York, mungkin di Jerman, Finlandia dan sebagainya. Harusnya kita begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini nanti ada beberapa materi yang saya berharap terbangun oleh Bapak Ibu dan terprogram dan terencanakan dengan baik di KOSP Bapak Ibu. Strategi ini harus dimulai dari sekarang. SMP hadir dalam kesempatan yang baik ini adalah harus mencetak blueprintnya. SMP mau dibawa kemana? Karena bidang ini adalah baru beberapa hari ini lahir. 2 bulan ini saya hadir di sini untuk harus bagaimana SMP. Visi misinya harus jelas. Kita harus tidak hanya sekedar keterserapan SMP ke SMA, SMK. Saya masih miris Bapak Ibu, anak SD di DKI Jakarta itu masih sekitar 50 sekian ribu yang belum terserap di sekolah lanjutan pertama. 40 ribuan anak SMP belum terserap di SMA. Ini bagian PR pemerintah, PR kita bersama. Nah, maka Dinas Pendidikan membuka yang namanya PPDB bersama. Harapannya anak-anak di sekitar yang sekolahnya tidak ada sekolah negerinya, tapi di situ ada sekolah swastanya. Sekolah swasta mampu mengakomodir dan anak itu harus terlayani pendidikan gratis selama 3 tahun. Nah, ini harapan kita, semoga PPDB bersama ini berhasil, karena kita memiliki kuota sekitar 1.700 sekian. Saya tidak tahu persis ya, mungkin kami harapkan nanti Bapak Ibu mungkin yang sudah masuk sekitar 200 sekolah sudah masuk, 200 sekolah swasta sesuai dengan kriterianya sudah masuk. Ini akan mengakomodasi anak-anak kita yang mungkin dia pintar tetapi dananya tidak cukup untuk sekolah dan sebagainya, maka akan dipikirkan oleh pemerintah. Maka kerjasama melalui PPDB bersama ini sudah kita lanjutkan di bidang SMP. Bapak Ibu, PR kita selanjutnya adalah rapot pendidikan. Rapot pendidikan kita tahun 2023 kita patut syukuri di bidang SMP sudah menyumbangkan poin yang sangat tinggi dalam level baik, yaitu di level kompetensi literasi anak. Poinnya 85,29 dalam kriteria baik. Terima kasih. Artinya
ketika kita ditagih tahun ini 2024 untuk kenaikan literasi harus pada kriteria baik dan harus 85, kita sudah melampaui. Tapi saya tolong intip Bapak Ibu bidang kurikulum ini untuk nanti pulang ngecek kembali rapor pendidikan 2024 itu sudah ke poinnya berapa hasilnya. Sudah dicek belum Bapak Ibu? Nah, naik apa turun? Alhamdulillah, muka-muka naik. Harapan itu, ya. Skor di literasi di numerasi itu kita masih dalam kategori sedang. Nilainya masih, kalau saya anggap masih jauh dari harapan. 64,61 poin. Boleh ditepuk tangan lah. Kasihan, kita sudah berusaha. Kami mengharapkan literasi numerasi ini dan juga nanti karakter harus naik. Ini tuntutan. Rapot menjadi kinerja dinas pendidikan itu terpotret di sekolah. Jadi tentunya saya tidak mungkin kan dinas pendidikan itu bekerja untuk bagaimana agar rapot pendidikannya itu bagus. Kan yang mengerjakan kan sekolah. Maka Bapak Ibu kami undang ini dalam rangka untuk juga selain kita merubah visi misi mindset kita menjadi pendidikan yang transformasi pendidikan yang menjurus ke Jakarta Kota Global, tapi juga kita punya tuntutan internal. Sekolah komunitas sudah di launching melalui klaster-klaster, kelompok-kelompok komunitas sekolah. Sekolah leader atau sekolah kolaborator di timnya itu harus menjadi fasilitator dalam rangka ikut mengupgrade kemampuan literasi numerasi. Saya prihatin ketika rapot pendidikan akan di-upgrade dengan pemanfaatan PMM. Selama ini teman-teman selalu mengirim share ke saya untuk minta bantuan. Tolong dong Pak di like and share. Dikasih komen dan catatan melalui saya sudah ngupload di saksi nyata ya kan. Aksi nyata. Iya aksi nyata. Nah, tadi saya bilang apa? Saksi. Oh, aksi nyata, saksi nyata, oh iya, aksi nyata. Ternyata teman-teman kita hanya mengejar sertifikat. Dilema bagi saya. Ketika kita tidak, sertifikatnya tidak berbicara sebuah kualitas. Nah, kalau bicara sertifikat mah gampang sekarang. 32 poin tanpa harus PMM, gitu bukan? Nah, tapi PMM tidak bisa ditinggalkan karena semua akan ada di PMM. Ada hampir 15 juta buku terafiliasi dengan PMM, tapi nggak dibaca. Kemarin saya bertemu dengan kepala Puskur. Kita menyediakan 15 buku, Pak. 15 juta buku. Mungkin yang dibaca cuma sekitar 60 ribuan, berapa persen? Ya artinya Bapak itu ternyata memang daya literasi kita gurunya pun sangat rendah. Ya, anaknya yang disuruh-suruh. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu wakil bidang kurikulum bisa mengorganisir bagaimana nanti di lapangan. Ya, tantangannya sangat luar biasa. Kalau tadi 64,61 poin di numerasi, berarti PR kita, anak-anak kita itu masih rendah dalam bernalar, berlogika dalam berpikir, dihitung sesuai dengan jenjang kemampuannya. Bapak ingat yang nama soal hot, jangan didefinisikan sebagai soal sulit loh ya. Soal sulit itu kalau saya tanya gitu, 46 kali 29 kurang 1 terus dikuadratkan terus diakar, itu sulit itu nggak ada jawabannya kali ya. Itu sulit, Bapak itu ngasih soal sulit, itu bukan HOTS, tapi HOTS adalah menggunakan daya nalar, logika berpikir setara dengan jenjang kemampuan.
Jadi anak itu ditanya dengan bagaimana, coba bisa jelaskan. Nah itu saja cukup. Mengapa seperti itu? Itu anak sudah mencoba bernalar. Karena anaknya dia, mungkin bapak ibu jangan terus dianggap enggak begitu lah. Itu kan pikiran ibu bapak yang sudah tua-tua, yang sudah frekuensi, sudah pengalaman tinggi. Tapi kita harus grit turunkan dikit. Mari silakan. Terima kasih sudah hadir. Ya, mari. Ya, jadi mari kita ajak bapak ibu semua, anak-anak kita, lingkungan kita support. Saya yakin bapak ibu di sana adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah sudah menyebutkan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran, tapi guru, wakil bidang kurikulum harus sebuah apa ya, habit bahwa saya adalah memang harusnya duduk di situ. Tanpa wakil bidang kurikulum, saya yakin kepala sekolah tersiap untuk menyatakan kapan asesmen dilakukan, kapan mau dilakukan ujian, kapan mau mengambil kegiatan-kegiatan terkait dengan kesiswaan, pun pertimbangannya juga dengan kurikulum. Jadi saya tidak salah mengundang bapak ibu di sini, karena ruhnya pendidikan di sekolah ada di tangan dan pundak bapak ibu semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Mengapa saya bisa mengapresiasi bapak ibu wakil bidang kurikulum? Cita-cita saya jadi guru adalah menjadi wakil bidang kurikulum. Alhamdulillah saya nggak pernah sampai. Betul. Saya cuma mentok di staf kurikulum, jadi saya bantuin Pak Wakil gitu. Alhamdulillah nasib berbicara lain, saya bisa diangkat jadi kepala sekolah. Belum pati wakil bidang kurikulum. Jadi saya bilang, sorry, saya jadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah bidang, udah kepala sekolah gitu aja deh. Di kepala sekolah sampai kepala sekolah jadi Kasatlantas Setiabudi selama 2 tahun. Dan tidak nyangka tanggal 2 Januari kemarin tiba-tiba saya dapat surat undangan oleh Pak PLT Kadis di lantai 7, cuma dikasih surat, besok kamu sudah di sini. Saya terperangkap sedikit. Saya mengucapkan terima kasih apresiasinya. Berarti Bapak Ibu bangga dengan saya, tapi saya celaka juga. Bebannya saya luar biasa, pulangnya harus malam. I'm so sorry because so late until right in my home. Istri saya selalu menyatakan, ngapa sih Pak lama-lama kan? Komplainnya makin banyak. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, kegiatan hari ini adalah Bapak Ibu saya ajak untuk mengupgrade wawasan. Kita akan mengajak Bapak Ibu untuk maju pikirannya, visi dan tindakannya. Nanti tentunya ada Syaidah, Pak Dadi dan Bu Lesi akan mengantarkan materi-materi terupdate. Tentunya yang menjadi pesan saya di sini, selain digitalisasi pendidikan melalui platform-platform digital di ruang-ruang virtual yang akan disampaikan oleh Mbak Syaidah, nanti saya nitip bahwa saya sebagai wakil bidang, belum pernah jadi wakil saya, menjadi ketua sub kelompok kurikulum dan penilaian bidang SMP, mendesain sebuah blueprint rencana kerja SMP mau dibawa kemana. Saya ingin Bapak Ibu sudah berorientasi internasional. Kita meliriknya, kalau saya itu sering ditanya misalnya, Pak, sekolah mana di DKI Jakarta yang sudah punya kerjasama dengan negara lain, sekolah negara lain? Kalau dulu sister school, saya di sini langsung mentok diam. Kecuali itu SPK, kita nggak bicara SPK misalnya ya, apalagi kalau kita bicara IKM. Nah itu, jadi ini menjadi PR ke depan, kita harus sudah punya link, punya kolaborasi kerjasama, mungkin akan dibuka di sana. Nah ini kesempatan. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu melalui wakil bidang kurikulum programkan 1 minimal English Day. Dari TK PAUD sudah akan dibiasakan untuk dalam kegiatan bermainnya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, sehingga dari dini sudah dikenalkan bahasa-bahasa asing ya. SD akan ikut, SMP saya yakin
sudah pernah ada namanya program English Day, syukur-syukur every day ya kan, ya silahkan. Nah ini paling tidak jangan cuma 1 hari 1 minggu, bisa 2 hari 1 minggu. Maka ini menjadi PR kita bersama untuk mengupgrade kita kelasnya menjadi naik kelas internasional. Yang kedua, saya juga akan mengajak Bapak Ibu semua tentang pembelajaran berbasis STEM. Mengapa harus STEM? STEM ini bukan barang baru, dialah sudah lama yang kita tidak pernah mencoba mengimplementasikan di desain pembelajaran. STEM ini tidak ada istilahnya kontraproduktif dengan IKM dalam implementasi kurikulum merdeka. Kita yakin kurikulum merdeka berbasis proyek dalam pembelajarannya, berbasis co-kurikuler dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai karakter Pancasila dititipkan melalui desain program pendidikan di sekolah. Maka dari itu, STEM, mengapa saya harus mengambil STEM? STEM adalah berbasis proyek. Ujungnya adalah proyek. Proyek itu berbasis proses. Proses itu berbasis sebuah perencanaan. Perencanaan dilanjutkan dengan implementasi pelaksanaan. Di situ ada sebuah analisa, ada pemikiran logika, ada tindakan perilaku saintifik, keingintahuan yang tinggi, problem solving, kreatif, kolaboratif, kecakapan abad 21 di situ sangat kuat. Basisnya adalah proyek. Proyek itu sebuah wujud dari hasil pekerjaan. Itu bisa diukur dari berbagai multidisiplin ilmu. Bisa dari sisi seninya, artnya. Kalau produknya itu berupa sebuah karya, boleh jadi sebuah karya visual didesain oleh TIK, bisa jadi. Maka kolaborasi mata pelajaran sudah harus dibangun mulai sekarang melalui komunitas-komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini hadir bukan otong kosong, bukan gelas kosong. Dan kami tidak ingin di sini nanti tumpah-tumpah. Artinya di sini Bapak Ibu memberikan ruang bagi kita semua untuk saling berdiskusi, meng-create kita untuk terimplementasi di lapangan. Mengapa harus STEM tadi? Berbasis proyek tentunya tidak berbenturan dengan IKM, kurikulum merdeka. Mengapa harus multi mata pelajaran? Karena di situ konsep kurikulum kita adalah keintegrasian, berbasis mata pelajaran, berbasis konteks. Konteks di sini adalah isu-isu menarik terkait terkinian. Bapak Ibu guru, wakil bidang kurikulum di sini saya tantang sekaligus. Seandainya Bapak Ibu pulang masih ngempos di jalan hilang, buyar terus nanya yang lain, silahkan nanti diskusi dalam komunitas-komunitas. Saya yakin apa yang akan kami hadirkan akan menginspirasi Bapak Ibu untuk pulang. Harapan terakhir saya adalah Bapak Ibu mampu mendesain OSP-nya nanti di dalam konten organisasi pengorganisasian pembelajaran di intrakurikulernya bisa diinsert program-program ini. Wabil khususkannya itu harus masuk dengan template-nya nanti akan kita sajikan. Harapannya nanti di satu akhir Bapak Ibu akan kami informasikan, insya Allah mungkin di bulan Agustus atau September, saya tidak tahu persis time waktunya, kita akan ada yang namanya Gebiar SMP. Bisa jadi kita akan gebiar kolaborasi tentang produk-produk hasil karya, dedikasi, kreativitas, inovasi dari karya-karya anak kita di sekolah. Di bulan itu STEM harus hadir. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Yakin? Yakin. Berani? Siapa kita? Pelayan pendidikan DKI Jakarta. Nanti kalau saya tanya dengan siapa kita? Pelayan pendidikan DKI Jakarta. Jakarta sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu kan saya harus begitu nih. Mau ikut perahu saya tidak gitu. Kalau nggak ikut saya tinggal. Serius. Ini yang pada nggak datang udah tinggal. Saya tadi ketemu sama Pak Sekdis nih.
Gimana Pak Pri? Wah, luar biasa Pak, kegiatan mantap. Tapi yang hadir Pak hampir 30%. Aduh. Tolong diingatkan dan ditegur, nanti kita tidak lanjuti. Siap? Gitu kan? Jadi Bapak Ibu, titipan dari para pimpinan, ini kegiatan yang sangat bermakna. Bahkan Pak PLT Kepala Dinas itu mengapresiasi kegiatan ini sudah sesuai dengan visi misi kita mengangkat pendidikan di DKI Jakarta. PR kita menjadi berat. Itu aja kata kuncinya, ya. Ketika saya menyatakan siapa kita, pelayan pendidikan DKI Jakarta, sukses Jakarta Untuk Indonesia. Siap ya? Nanti utang, nanti saya coba lupa atau tidak. Nanti kan saya masih sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, nanti dimasukkan di KOSP, diinsert, terprogram. Nanti Bu Meti akan menjelaskan paling tidak ya minimal 1 semester sekali lah proyek bersama dari sekolah ini menjadi sebuah produk karya, ya kan? Bisa dipamerkan saat nanti kenaikan kelas, bisa dilakukan untuk kegiatan event, mungkin ditampilkan bangga gitu loh kurikulum kita dari semua jenjang. Nah, jadi kepala bidang kurikulum itu memiliki icon, mana stand-nya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya belum sarap. Kuenya udah datang belum sih Mas? Sudah. Ya, moga-moga saya Bapak Ibu mohon maaf ya, snacknya itu bukan kita pelit, datangnya telat. Kalau dibagi memecahkan suasana nggak kusut konsentrasi. Yang kedua, nanti pas materi akan kita sambung dulu nih. Nanti tepatnya jam berapa kita tawar-menawar aja, Pak sudah lapar. Ya, tapi snack aja ya, snack aja di luar nanti. Selesaikan, nggak boleh pulang. Nah, kalau ada tanda tangannya di sini nanti pulang, nah, bangkunya ketahuan tuh. Yang kosong sudah tuh kosong, tuh kosong. Kalau ini udah padat rapat, nanti saya tanya sebelahnya kemana sebelahnya. Kencing Pak, tapi di sebelah ya. Oke, siapa kita? Pelayan pendidikan DKI Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, terakhir saya mengucapkan rasa bangga dan apresiasi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin, insya Allah saya tidak bisa menghadirkan materi yang mungkin sesuai keinginan Bapak Ibu, dan ini adalah materi dan keinginan saya, gitu kan. Jadi saya ingin menyuntik meracuni Bapak Ibu, tapi racun ini mau pahit mau manis atau apa yang penting harus dilaksanakan. Ini adalah bukan saya bilang ini perintah, bukan ya, tapi Bapak Ibu coba ya, dicoba. Kapan kita mencoba? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya kan? Terima kasih dari saya. Salam sehat, salam hangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.